Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iksan Hadi Mulya dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian semester mata kuliah Budaya Melayu kelas C pada Prodi Teknik Elektro S1 Universitas Riau, yakni yang bertema tentang asal-usul bangsa Melayu. Membicarakan sejarah pasti berkenaan dengan masa lalu atau masa silam. Sejarah tidak terpisah dari budaya atau kebudayaan, atau dalam bahasa Inggris disebut juga cultural historiography. Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik itu dalam bentuk material, buah pikiran, maupun abstrak hidup manusia. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni dapat berupa pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan juga adat istiadat, bahkan segala kebiasaan yang dimiliki dan dilakukan oleh suatu masyarakat yang ada dalam suatu kebudayaan tersebut. Nenek moyang orang Melayu ternyata diketahui sejarahnya sangatlah beragam. Ada yang menyebutnya berasal dari suku Dravida di India, ada juga yang menyebutkan bahwa suku Melayu berasal dari Mongolia atau campuran dari Dravida dan juga Arja yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Mereka datang ke Nusantara dengan cara bergelombang atau bertahap. Lalu di sini saya akan menjelaskan teori-teori asal-usul bangsa Melayu. Yang pertama, ada teori orang Melayu itu berasal dari Yunan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi 3 gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Dipto. Yang pertama kita akan membahas Melayu Tua atau Proto Melayu. Disebut Melayu Tua atau Proto Melayu karena inilah gelombang pertama perantau pertama yang datang ke Kepulauan Melayu. Leluhur bangsa Melayu yang pertama ini diperkirakan oleh para ahli arkeologi dan juga ahli sejarah datang ke tanah Melayu sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Adapun tergolong ke dalam Melayu Tua itu antara lain orang Talang Mama, orang Sakai, dan juga orang suku Laut. Keturunan Melayu Tua ini terkenal amat tradisional karena mereka amat teguh sekali memegang adat dan tradisinya. Pemegang teraju adat seperti Patih, Batin, dan Datuk Rayu amat besar sekali peranannya dalam mengatur lalu lintas kebudayaan orang tersebut. Sementara itu, alam pikiran yang masih sederhana dan kehidupan yang sangat ditentukan oleh faktor alam, sehingga mereka mampu menghasilkan makanan dengan cara bertani. Perkampungan Puak Melayu Tua pada masa dulu jauh terpencil dari perkampungan Melayu Muda. Ini mungkin berlaku karena mereka ingin menjaga kelestarian adat dan juga budaya atau tradisi mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka amat ketinggalan dalam bidang pendidikan dan juga bidang teknologi, sehingga kemajuan mereka sangatlah amat lambat sekali. Lalu yang kedua adalah Melayu Muda atau Deutero Melayu. Melayu Muda atau yang disebut juga dengan Deutero Melayu merupakan orang Melayu atau pendatang yang datang ke tanah Melayu gelombang kedua atau gelombang setelah Melayu Tua. Kedatangan nenek moyang mereka tiba sekitar 300 atau 250 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Melayu Muda atau Deutero Melayu lebih suka mendiami daerah pantai yang ramai disinggahi perantau dan juga aliran-aliran sungai yang dimana jalur transportasi dan perdagangan di situ mudah untuk dijangkau. Karena itu, orang Deutero Melayu atau Melayu Muda lebih bersifat terbuka terhadap pendatang dan juga orang-orang dari suku bangsa lainnya. Sistem sosial dan sistem nilainya punya potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman yang lebih baik dibandingkan orang-orang Melayu Tua. Lalu teori yang kedua adalah orang Melayu berasal dari Nusantara atau yang disebut teori Nusantara. Teori ini disokong oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford, Hakim K. Himli, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan juga Gauss Kerap. Teori ini adalah disokong dengan alasan-alasan seperti berikut ini. Yang pertama,
Bangsa Melayu dan bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Pada abad ke-19, taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Perkara ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Lalu, alasan yang kedua adalah Kahimli tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Campa. Baginya, persamaan yang berlaku di kedua-dua bahasa adalah satu fenomena ambilan. Lalu alasan yang ketiga adalah manusia kuno Homo solonensis dan Homo wajakinensis terdapat di Pulau Jawa. Penemuan manusia kuno di Pulau Jawa ini menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu berasal dari Pulau Jawa dibandingkan berasal dari luar Indonesia atau Nusantara. Dan ini mewujudkan tamadun bersendirian. Lalu alasan yang keempat atau alasan terakhir adalah bahasa di Nusantara atau bahasa Austronesia mempunyai perbedaan yang ketara dengan bahasa-bahasa yang ada di Asia Tengah atau bahasa Indo-Eropa. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.